Ya, lalu apa strategi Kementerian ATR Badan Pertanahan Nasional untuk memberantas mafia tanah dan juga bagaimana agenda reforma agraria kembali dilanjutkan? Economic Update hari ini akan mengulasnya secara langsung bersama dengan Himawan Arif Sugoto, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR Badan Pertanahan Nasional. Halo, selamat sore Pak Himawan, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih, Mbak Sasa. Ya, Pak Himawan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini kan mendapatkan mandat nih Pak untuk menjalankan program strategis nasional reforma agraria. Lalu apa saja nih Pak rencana kerja yang disiapkan terkait hal tersebut? Ya, terima kasih. Program reforma agraria merupakan program strategis nasional pemerintah yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi yang sudah sejak 2015 ya, dijalankan dengan sangat baik. Kalau kita bandingkan sebenarnya program reforma agraria dari tahun 60 sampai dengan ke tahun 2015 itu mungkin baru berjalan dengan berapa puluh tahun, redistribusi pembagian atau redistribusi aset tanah rakyat dan sebagainya itu baru berjalan sangat sedikit, artinya hanya sekitar 2.700.000. Nah, sekarang dalam 7 tahun itu juga hampir sama dengan angka sekitar 2.500.000. Artinya progres sangat. Sebenarnya tujuannya apa untuk melakukan program reforma agraria? Adalah program penataan kembali sumber daya agraria dari aspek kepemilikan, pemanfaatan, dan juga penguasaan yang ada yang harus ditata ulang kembali agar terjadi keadilan pertanahan atau ekonomi berkeadilan. Nah, bagaimana program itu dilanjutkan dan tentunya kita memiliki payung dalam Perpres 86 tahun 2001 dan kita susun rencana kerjanya dan ada 9 juta program yang akan diselesaikan dalam rangka reforma agraria baik redistribusi asetnya maupun pemberdayaan dari setelah pemberian legalisasi aset tersebut. Dan ini juga harus berkolaborasi dengan berbagai kementerian seperti KLHK, Kemendagri, pemerintah daerah sehingga di dalam payung gugus tugas reforma agraria. Nah, ini suatu tujuan yang mulia dan kita harapkan akan membuat masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap kepemilikan tanah, terhadap pemanfaatan tanah dapat difasilitasi. Tentunya tidak hanya memberikan bentuk legalisasi asetnya atau redistribusinya, tetapi harus dipikirkan bagaimana pemberdayaannya, bagaimana agar masyarakat tersebut bisa diberdayakan sehingga memiliki kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, mengurangi Gini rasio yang cukup timpang, dan sebagainya. Nah, inilah sebenarnya langkah-langkah yang saat ini setiap tahun kita memiliki target dan kita kolaborasi baik tanah yang memang sudah dimiliki oleh masyarakat untuk dilegalisasi maupun tanah dari XX tanah terlantar, tanah HGU yang berakhir, yang tidak diperpanjang, yang diterlantarkan, termasuk kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan, tanah pelepasan kawasan hutan. Nah, ini kita perhatikan karena kita tahu persis tanah merupakan limited resources dan penduduk kita cukup banyak yang belum mendapatkan kesempatan untuk akses tersebut. Oke. Itu sebenarnya sih Mbak Sasa, jadi itu langkah-langkah yang kita Ya, siapkan. dengan 9 juta program yang akan diselesaikan, kemudian juga kolaborasi, sinergi dengan berbagai pihak, sebetulnya apa saja sih Pak tantangan yang dihadapi oleh Kementerian ATR BPN untuk mendorong reforma agraria ini? Baik, karena tanah memang suatu limited resources dan harga tanah semakin lama semakin mahal. Jadi kelangkaan akan terhadap penduduk jumlah makin bertambah. Inilah yang juga memang tidaklah mudah. Kalau kita lihat di Jawa saja, Jawa itu penduduknya banyak, subjeknya banyak, tetapi tanahnya sedikit sekali. Sulit sekali untuk bisa melakukan redistribusi ataupun memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa diberikan tanah dan sebagainya. Tapi di sisi lain di luar Jawa itu mungkin tanahnya luas. Sementara subjeknya atau masyarakatnya sedikit. Ini juga menjadi PR yang harus menjadi kita bagaimana mengemas program reforma agraria yang sustainable, yang berkelanjutan, baik pemberian asetnya, legalisasinya, sampai terhadap pemberdayaannya. Jika perlu kita harus membantu akses ke permodalannya, teknologi, pemasaran, sehingga masyarakat akan dapat bisa sustain. Jadi jangan sampai ada beberapa negara telah menerapkan program reforma agraria, meredistribusi habis, tapi akhirnya refocusing kembali, dibeli lagi oleh pemodal, yang akhirnya masyarakat tersebut tetap menjadi masyarakat marginal, dia menjadi hanya buruh saja.
Ini yang tidak diharapkan. Jadi sebenarnya kita harapkan program reforma agraria benar-benar bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani gurem, masyarakat yang tidak mampu, yang memang memiliki keinginan untuk mengembangkan ekonominya, membangun ekonominya dengan terus memberdayakan, memanfaatkan tanah sebagai fungsi sosial, fungsi produktif. Jadi tanah harus dijadikan sebagai alat produksi, jangan dipakai objek spekulasi sehingga itu akan membuat tanah makin mahal. Nah inilah sebenarnya tantangan yang ada. Terus juga memang karena masalah tanah ini ada instansi yang lain, maka tentunya baik terhadap objek tanahnya, baik terhadap siapa penerima manfaat, kita harus berkolaborasi dengan kementerian yang memang membidangi hal tersebut dan pemerintah daerah yang tahu mengenai subjek-subjek siapa yang eligible mendapatkan tanah tersebut. Itu, Pak. Oh, oke, Pak Himawan, kita beralih ke salah satu isu krusial yang dihadapi oleh Kementerian ATR BPN terkait dengan mafia tanah yang merugikan masyarakat luas, begitu Pak. Kalau misalkan kita lihat beberapa historical, sebetulnya hal-hal yang terkait dengan mafia tanah ini berkaitan dengan melibatkan oknum dari pegawai ATR BPN, kemudian juga melibatkan oknum pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Sebetulnya kebijakan apa sih Pak atau mungkin strategi yang disiapkan Pak untuk bisa memberantas mafia tanah ini yang sudah menjadi isu klasik? Ya, pertama ini dulu ya, saya akan menggambarkan dulu bahwa eh, kejahatan pertanahan ini memang di Indonesia termasuk yang agak banyak ya, agak berat gitu ya dibandingkan negara lain yang kriminal main dari sisi pertanahan itu kecil karena mungkin hukum atas pertanahannya agak berbeda. Nah, ini yang juga mungkin PR tersendiri yang mana sebenarnya kalau kita lihat Indonesia itu memiliki tanah yang luas dan kalau dari jumlah peta bidang yang ada yang diprediksi 126 juta, kita sudah memproduksi lebih dari 80 juta bidang. Kalau yang bermasalah itu mungkin nggak sampai 8.000 bidang saja dari 80 juta yang ada. Tetapi itu kan 1-2 bidang itu nilai ekonominya sangat tinggi karena harga tanah itu sangat mahal terutama di daerah-daerah yang mungkin secara pertumbuhan ekonominya sangat tinggi ataupun memang daerah-daerah yang mahal. Nah, seringkali di sini memang terjadilah memanfaatkan celah-celah yang ada. Celah-celahnya baik itu secara karena mereka sudah sering tahu berinteraksi sehingga tidak ada sistem yang tidak memiliki sebuah kelemahan. Nah, di sini dimanfaatkan oleh para oknum dari tadi yang disebut ada mitra-mitra kita, oknum juga dari yang lain dan ini memang pasti berkolaborasi yang buruk ya, berkolaborasi yang tidak baik, kolaborasi yang ini. Nah, celah-celah ini juga kita tidak pungkiri kadang ada melibatkan dari staf kita ataupun pegawai kita ataupun tenaga outsourcing kita yang tadi mungkin teriming-iming oleh suatu kondisi. Nah inilah sebenarnya Pak Menteri kita, Pak Hadi itu sangat komit untuk memberantas hal tersebut. Jika ada mens rea, jika ada niat buruk dan sebagainya, kita tidak akan tidak pandang bulu dan akan benar-benar akan diberantas secara tuntas. Tetapi juga ada juga terkadang faktor masalah kelalaian atau faktor masalah memang karena produk-produk yang kita keluarkan di sertifikat tahun 80-an mungkin teknologinya dulu pengukurannya pemetaannya tidak sama dengan teknologi yang sekarang. Nah inilah yang sebenarnya kita harus pilih-pilih. Kita akan hukum buat mereka yang memang terlibat secara aktif melakukan konspirasi yang merugikan masyarakat. Nah itu yang akan terus supaya enggak kita membangun 4 pilar dengan penegak hukum, dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama dengan Pemda ya, lalu juga dengan lembaga peradilan, sehingga nanti akan mewujudkan satu betul dan kita sendiri memproteksi sistem-sistem kita, ketentuan kita, pengawasan kita lebih baik dan mengalihkan semuanya ke dalam media-media yang lebih mudah, lebih sulit dipalsukan seperti dalam program transformasi digital kita. Oke, Pak Himawan, sebetulnya kan persoalan mafia tanah ini kan sudah mengakar bahkan dari zaman dulu. Sebetulnya sanksi apa sih yang bisa diberikan gitu baik untuk oknum gitu Pak sehingga mereka cukup jera ataupun ini juga sebagai tindakan preventif? Iya, memang saat ini kita berbeda kalau kita melihat ini ya, kita merefer undang-undang kita kan undang-undang pokok agraria. Di undang-undang pokok agraria itu mungkin dulu belum banyak ya pemahaman atau pemikiran mengenai
criminal mind dalam aspek pertanahan. Tapi seiring berjalannya waktu, pertumbuhan ekonomi mendorong orang untuk terus-menerus, karena harga tanah ini tidak pernah turun. Harga Ya. tanah itu cenderung naik terus dan sebagainya, sehingga membuat mereka melakukan upaya paling gampang kan itu mudah adalah bagaimana cara mendapatkan tanah sehingga dia tanah tersebut tidak dijual lagi. Nah, ini sebenarnya harusnya kita harus memperkuat bagaimana orang yang memalsukan, bagaimana orang yang menyerobot itu bisa dihukum. Nah, sehingga kita sedang merencanakan untuk menyusun rancangan undang-undang pertanahan. Rancangan undang-undang pertanahan nanti apabila orang masuk menyerobot dan juga ada pemanfaatan jahat, itu kita bisa memberikan, nah di situ kita akan mengusulkan. Nah sekarang ini belum ada, kita belum ada PPNS, penyidik pegawai negeri untuk bisa kita banyak orang bawa yang sertifikat palsu, itu bisa kita tangkap, untuk kita bisa kita serahkan dan sebagainya. Karena ini ketentuan peraturan kita untuk penyidik pegawai negeri sipil ini baru ada untuk ke tata ruang. Nah di pertanahan di sini perlu payung hukum. Nah sehingga sekarang kita kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Jika ada sesuatu yang ada, kita langsung upayakan, tindak dan sebagainya, dan beberapa sudah dilakukan. Sehingga langsung ditangkap dan juga orang kita langsung diberhentikan, gitu ya, karena kita sesuai dengan peraturan yang ada, melanggar hal tersebut diberhentikan secara kedisiplinan. Oke, dari Kementerian ATR BPN, Pak, sebenarnya reformasi apa sih yang akan dilakukan? Apakah dengan terobosan digitalisasi untuk menghindari supaya data terkait sertifikat tanah ini tidak tumpang tindih, Pak? Karena banyak sekali ditemukan di lapangan terkait dengan data sertifikat tanah ini ternyata ganda, Pak. Oke, terima kasih Mbak Sasa atas pertanyaan yang sangat strategik ya. Jadi memang kita menyadari persis bahwa kita tidak bisa mengelak terhadap tuntutan dunia digital karena kecepatan adalah suatu kebutuhan yang saat ini. Tapi transformasi digital is a journey, sesuatu yang terus harus kita jalankan. Hanya tinggal kita mengukur milestone dan milestone-nya. Sebenarnya Kementerian kita sudah dari tahun 2010 itu sudah mulai mengalihmediakan berbagai produk-produk ataupun prosedur sistem yang sudah berbasis elektronik. Seperti halnya sekarang kita sudah mewajibkan semua buku tanah. Jadi buku tanah itu semacam riwayat suatu bidang tanah tersebut, pernah siapa dulu pemiliknya dan sebagainya, itu harus sudah masuk diupload semuanya ke dalam buku digital atau buku tanah digital. Nah, termasuk juga gambar ukur, peta-peta yang saat ini masih berserakan. Ini kita mulai alih mediakan. Jadi nanti kita akan mulai bekerja sama, akan diautentifikasi peta spasialnya, peta bidangnya itu dalam bentuk peta digital. Nah, tentu PR-nya bagaimana memperkuat security system kita. Bagaimana kita menjaga sistem kita agar tidak. Yang paling pertama adalah mendisiplinkan penggunaan account, password. Yang seringkali kita ini nggak disiplin. Password dilepas saja, ditaruh, ditempel di dinding, semua orang bisa pakai akses, berubah. Nah ini yang sekarang kita lakukan. Kita bikin edaran lagi untuk bisa selalu kalau perlu beberapa bulan sekali ganti passwordnya sehingga itu. Nah begitu pas selesai orang tersebut katakanlah pindah, dia harus pindah, harus serah terima dan dia harus buang itu dan karena dia bisa. Nah ini kedisiplinan kita yang saat ini terus kita lakukan dan kita menyadari baik itu yang terjadi di dalam maupun serangan-serangan dari luar. Nah, serangan dari luar kita sekarang sedang membangun suatu sistem untuk proteksi keamanan data yang ada. Kita memang sebenarnya agak dibandingkan dunia perbankan yang sudah jauh lebih maju dalam sistem security system yang ada. Tetapi kita sekarang sudah mulai benchmark ya, dan karena kita sudah berbagai transaksi sudah menggunakan transaksi elektronik. Itu seperti hak tanggungan, seperti juga informasi mengenai harga tanah dan sebagainya, terus juga royal dan sebagainya, serta beberapa mengenai informasi mengenai tata ruang yang saat ini sudah kita buka beberapa aplikasi seperti Kistarus, Sentuh Tanahku, BumiATR.com dan sebagainya untuk memberikan pelayanan ke masyarakat.